aku beberapa kali ngeliat ke belakang karena ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Udah karena ngedengar suara langkah kaki. Langkah kaki dari belakang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Denny Firman Saputra alias Bang Jaku. Kali ini gue kedatangan salah seorang narasumber yang mempunyai kisah yang lumayan horor, memiliki banyak kisah ya. Ya. Oke, kita langsung aja nemuin narasumber kita. Namanya siapa? Septi Dwi Cahyani. Septi Dwi Cahyani. Nanti IG-nya di sini, IG-nya nih. Silakan mau DM yang mau modusin ya. Septi ini kemarin baru turun dari Gunung Slamet ya? Iya betul. Gunung Slamet, dan di sana dia mengalami kejadian yang sangat mencekam. Gue grogi ya kalau depan, kalau sama cewek. Narasumber yang satu ini baru turun dari Gunung Slamet, betul ya? Ya betul. Septi baru turun dari Gunung Slamet, belum lama ya? Baru seminggu yang lalu. Itu via mana tuh? Via Gucci. Via Gucci. Tegal. Via Gucci Tegal. Oke, langsung aja kita dengerin cerita dari Septi. Awalnya tuh aku nggak niat ikut sih ya. Nah, jadi teman aku nih Kak Yuli sama Bang Ayub tiba-tiba ngabarin pengen ke Slamet. Terus aku mendadak lah dari sekolah ikut tuh. Nah, pulang sekolah langsung packing. Malamnya berangkat itu sekitar jam 8 malam naik bis. Itu udah tuh jalan. Setelah itu di perjalanan masih baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Jalan tuh sampai di Yomani, di situ. Terus naik bis ini ya? Iya, naik bis. Kita sampai di situ lagi nunggu dijemput nih dari base camp kompak. Dari base camp kompak, abis itu dijemput lah sama 3 orang teman kita nih dari base camp yang udah duluan di sana. 3 orang udah duluan. Jadi kita nyata tuh nyusul mereka, main ikut. Jadi di sana ada kegiatan opsi gunung, besi-besi gunung di Gunung Slamet. Itu tanggal 26 sampai 28 Oktober kemarin. 3 hari 2 malam. Terus sampailah kita di Yomani itu, dijemput. Tiba-tiba di perjalanan itu haid nih, ngerasa haid. Iya, karena bulan kemarin itu belum haid. Jadi pas akhirnya baru tuh haid di tanggal 26-nya itu, di tanggal 27-nya itu, pas naik ya. Oh, pas naik ya, haidnya pas naik? Iya, pas naik, mau naik. Pas itu sekitar jam 3-an lagi di perjalanan menuju base camp. Naik motor tuh dijemput. Bilang ke teman ke teman yang bonceng aku nih, kayaknya aku haid nih gitu. Terus teman bilang, ya gitu. Nah, habis itu sampailah di base camp, ngomong sama teman perempuan aku nih yang namanya Kak Yuli. Emang kemana-mana pasti ke gunung sama dia gitu bareng. Kak Yuli, aku haid nih gitu. Caya haid gitu. Emang aku biasa dipanggil Caya kalau sama teman-teman itu. Ya, terus bilang sama temanku lagi, Bang Ayub, Bang, Caya haid gitu. Saya haid gitu. Nah, terus situ di dalam base camp itu bener-bener gak tahu ya, gak ada persiapan juga buat bawa pembalut. Itu lupa banget, emang salah banget sih nggak bawa pembalut buat cadangan gitu. Nah, akhirnya di base camp ribut lah, nyari pembalut, yang bawa pembalut, karena di situ nyari warung sampai ke bawah lagi itu nggak ada warung yang buka, karena masih jam 3:30 di situ pas sampai di base camp. Iya. Abis itu kita mintalah ada salah satu teman dari Ciputat juga, cuma lagi tinggal di daerah sana gitu. Akhirnya ada tuh yang bawa gitu, dikasih lah. Nah, pihak base camp ini udah tahu karena aku
udah sibuk nyari pembalut waktu itu. Jadi udah tau lah. Pas paginya itu si Adepa ini teman aku juga yang udah duluan ke sana. Udah duluan ke sana, ngobrol sama pihak base camp. Nah, katanya itu aku lagi di koordinasi ini boleh naik atau enggak gitu dalam kondisi haid, karena itu hari pertama haid gitu. Katanya boleh tapi sampai pos 2 aja, tapi di situ aku nggak dikasih tahu kalau cuma boleh sampai pos 2. Jadi taunya boleh lanjut aja gitu. Nah, terus paginya itu sekitar jam 6-an cari sarapan lah gitu, udah selesai, udah diganti juga ya, udah pakai pembalut. Tuh packing segala macam, terus kita sarapan, nyari sarapan. Selesai sarapan kita udah mulai gendong carrier nih buat persiapan baris buat pembagian kelompok rombongan ya. Kita baris, setelah baris berdoa, selesai berdoa itu masih nggak ada apa-apa di dalam perjalanan itu. Nah, dibubarin tuh barisannya, kita lanjut jalan buat memulai pendakian. Udah mulai pendakian nih. Masih nggak ada apa-apa, masih kayak biasa gitu. Nah, mulai nge-trek dari pos selamat datang itu dari base camp ya. Masih nggak ada apa-apa, sampai di pos 1 masih aman banget. Pos 2 juga masih lumayan aman. Nah, di pos 3-nya ini. Nah, jadi di pos 3-nya ini kondisi lagi haid hari pertama juga ya. Di situ udah diguyur gerimis. Posisi udah gerimis juga ya. Masih gerimis juga sih. Pas sampai pos 3 itu salahnya aku duduknya langsung duduk gitu aja tanpa dialasi sama trash bag atau jas hujan gitu ya. Karena kan kondisi lagi haid, takutnya bocor atau apa ya, dan langsung nyentuh ke tanah. Nah itu, tapi untungnya pas dilihat lagi nggak itu sih, nggak bocor apa, cuma salah posisi duduk, salah duduk aja di situ. Di pos 3 itu salah duduk aja ya. Jadi mungkin ada yang dari akunya juga mungkin kurang sopan ya, karena duduknya sembarangan gitu tanpa permisi juga. Di situ kondisi karena udah capek, kondisi lagi haid hari pertama, jadi mental kekuras banget, tenaga juga kekuras banget. Terus kita di pos 3 itu neduh lah, karena itu langsung diguyur hujan. Setelah aku duduk di situ langsung diguyur hujan. Iya, langsung hujan deras banget. Setelah itu aku tiba-tiba tuh kedinginan, itu hipo. Kena hipo. Ya, itu hipo, kedinginan banget. Habis itu setelah hipo itu diem aja. Pikiran tuh tiba-tiba kosong buat gak mikirin apa-apa gitu. Langsung diangetin, dikasih air anget, terus dipakein aluminium foil juga, di double jaket. Nah, setelah itu ada salah satu rombongan pendaki lain tuh bangunin tenda untuk aku. Ya, tenda dadakan lah. Iya, itu harus, itu wajib. Tenda dadakan itu yang kapasitas 2 deh, kayaknya 2 atau 3 orang. Kita dimasukin ke dalam tenda untuk ganti baju, karena kan habis pendakian juga ya, keringet, basah ya? basah juga. Habis itu pas selesai sebelum ganti baju, saya sempat dipeluk juga sama satu cewek teman. Dipeluk, diangetin. Terus setelah itu ganti baju lah. Habis ganti baju itu teman masuk lagi si Kayuli ke dalam tenda buat ngangetin juga. Dikasih botol juga yang isinya air hangat buat ngangetin di perut juga, karena sakit banget itu, lagi haid kan. Setelah itu kondisi makin dingin, karena itu posisinya sore jam 3 deh kalau nggak salah, jam 3-an itu posisinya sore. Itu langsung benar-benar nggak sadar. Udah nggak sadar ya, udah nggak sadar kalau udah kedinginan banget. Digotong lah katanya ke tenda yang lebih besar, biar itu tenda aku, ya tenda rombongan aku, dibopong lah ke tenda aku ini. Di situ udah mulai sadar lah, udah mulai anget karena udah bener-bener angetin banget gitu. Sampai sleeping bag itu double 2 atau 3 gitu, double 2 deh kayaknya. Iya, terus dimasakin buat makan, karena
Di situ posisinya perut kayaknya kosong, baru makan mie aja, baru itu makan Indomie aja. juga Ya. salah satu cara ngindarin hipo juga. Betul. Harus makan sebetulnya. Terus makan tuh dimasakin sama satu teman juga. Ya tadi situ udah mulai bangun, udah bisa duduk gitu. Makan lah. Nah itu udah nggak ada apa-apa, masih baik-baik aja gitu. Pas malamnya masih aman sih, masih aman pas malamnya. Tapi temen itu ada nih pas jam tengah malam, jam 12-an. Bang Ayub sama Bang Cemet, ini kita satu tenda nih, berame-rame, 8 orang isinya. 7 deh kayaknya, 7 orang. Nah di situ pas lagi malam dia cerita ke aku, katanya kan kita nampung air itu pas malam masih hujan sampai jam 3 pagi. Ya masih diguyur hujan. Nah jadi kita nampung air di Rijen gitu, di Rijen. Kita nampung, ditaruh di samping tenda. Nah ya kita taruh di samping tenda. Nah temanku ini si Bang Ayub nyadar kayak ada pergerakan langkah kaki, tapi nggak ada. Pas disenterin itu kayak nggak ada apa-apa. Iya nggak ada apa-apa. Nah Bang Ayub ini iseng lah bangunin si Bang Cemet, tapi nggak bangun-bangun, jadinya dia ikut tidur lagi. Nah setelah itu pagi lah tuh datang. Jam 5 kita udah mulai masak buat persiapan summit. Akhirnya sarapan. Setelah sarapan itu aku kebelet pipis nih. Nah akhirnya kebelet pipis itu ngebuat lubang. Temanku nih yang ngebuat lubang. Nah temanku ini si Adan nemuin pembalut bekas sama tisu-tisu bekas gitu di semak-semak. Dari pendaki yang lain mungkin. Iya mungkin dari pendaki yang lain ya, dari pendaki cewek yang lain yang hype gitu dan buang sembarangan. Karena di situ posisinya juga ada banyak sampah di semak-semak itu. Terus temanku ini nggak bilang sama aku, karena aku posisinya nggak lihat juga pas mau pipis itu. Akhirnya ganti tempat di kesanaannya lagi, digaliin lah tuh lubangnya. Pipis nih kita bertiga masih aman. Nah setelah pipis itu pembalutnya nggak lupa aku taruhin kopi gitu untuk ganti pembalut lagi kan, ditaruhin kopi lagi. Itu udah selesai pipis, kita bertiga, Kak Yuli, Kak Mega sama aku, kita balik lagi tuh ke tenda. Kita balik ke tenda, persiapan buat summit, kita berdoa di situ. Nah selesai berdoa ini aku sama Adan itu jalan duluan. Jalan duluan buat summit karena aku yang ngajakin Adan, ayo Dan kita duluan aja gitu. Yang lain masih di bawah gitu ngobrol, di pos 3-nya itu masih ngobrol. Nah pas lagi jalan summit ini kita duluan, itu aku udah mulai ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Udah mulai ngerasa lah ada yang ngikut nih dari belakang kayaknya gitu. Pertama kita istirahat dulu nih di pos Tanggon. Di pos Tanggon istirahat dan ngobrol sama pendaki yang ngecamp di situ, karena ada ngecamp di pos 3, di pos 4 Tanggon, ya banyak lah. Nah karena niatnya kita tuh pengen ngecamp di pos 4, karena dari kondisi aku yang kurang sehat juga, kena hipo, jadinya kita memutuskan buat ngecamp di pos 3 gitu. Nah di pos 4 Tanggon itu kita sempat nanya sama pendaki, mata air di mana ya gitu. Itu Bang di bawah gitu. Akhirnya kita ke bawah. Kita ke pos 4 itu ketemu sama teman kita. Nah si Bang Ayub. Ternyata si Bang Ayub ini duluan kan. Udah duluan di pos 4, nyampe pos 4 duluan, bikin mie lah di situ buat sarapan juga, buat sarapan lagi ya, buat makan gitu, sama nyeduh kopi deh kalau nggak salah. Nah setelah itu, setelah selesai beres semua, karena Ade Pai sama Bang Cemet juga udah nyampe di situ juga, jadi kita beres-beres lalu. Kita beres-beres, kita bawa air yang udah kita ambil di mata air di situ, jalanlah kita ke atas buat ke pos 5. Kita ke pos 5 buat nyampe ke puncak juga ya. Nah perjalanan di pos 5 itu masih aman, gak ada kendala apa-apa juga, masih aman. Nah pas nyampe di batas vegetasi, aku naik sedikit ke batu-batu itu. Batu-batu itu aku naik sedikit. Di situ kabut benar-benar tebel banget.
sampai ngetutupin. Jadi para pendaki tuh udah pada turun semua dari yang habis dari puncak, udah pada turun semua. Kita tanya lah sama pendaki, Mas di atas aman nggak? Gerimis Mas gitu, gerimis, terus kabut juga, angin. Takutnya kalau kita naik, untuk maksain naik itu bakalan badai, takutnya gitu. Karena di situ posisinya juga udah gerimis sih, cuma nggak terlalu banyak gitu. Abis itu kita foto-foto, dan aku sama panitia dari GBI panitia dari opsi gunung itu nggak dibolehin untuk naik ke atas. Oh gitu. Karena kondisi dari cuacanya juga sama ketua rombongan aku itu nggak dibolehin gitu. Jadi ya udah sampai di sini aja ya, kita turun lagi, lebih baik turun lagi, nanti gampang bisa remedial lagi gitu. Setelah itu kita foto-foto, aku kan dibatasin buat sampai di sini aja ya Caya gitu, kata ketua rombongan aku, sampai di sini aja ya gitu. Iya aku bilang gitu. Nah terus temanku juga sempat minta izin dari situ, minta izin biar dibukakan gitu, biar kabutnya turun lah. Tapi tetap aja ketutup gitu, dari puncaknya itu ketutup. Udah mulai gerimis lah di situ. Aku pas lagi foto-foto itu naik lagi 3 langkah, 1, 2, 3 naik lagi. Dari ketua rombongan aku tuh udah ngeliatin, aduh udah resah nih hatinya gitu, karena kabut udah semakin tebal juga. Akhirnya selesai foto-foto itu kita turun lagi. Di situ udah mulai gelisah juga sih dari hati aku ya, udah mulai gelisah gitu ya? Iya, udah mulai gelisah banget. Nah di situ aku turun duluan sama Bang Cemet berdua. Nah berdua tuh, jadi Adepai sama Adan memutuskan buat ke puncak. Cuma dari aku sama Kayuli dan Kamega itu sama yang lain nggak dibolehin, cuma dia aja gitu. Jadi mereka memutuskan untuk naik. Alhamdulillah cerah pas dia naik. Mungkin dari akunya juga nggak dibolehin ya, karena lagi haid juga. Pas sampai sana, alhamdulillah dia dapat cuaca yang cerah, dapat view yang bagus. Dari pos 5 ini aku turun berdua doang sama Bang Cemet. Aku pertama nih ngajak turun karena udah bener-bener resah banget. Aku bilang, Bang Cemet duluan deh di depan gitu. Itu posisi jalur sepi banget, karena kan yang lain masih pada di atas ya, masih pada summit. Jadi jalur sepi, trek sepi banget. Aku beberapa kali ngeliat ke belakang karena ngerasa ada yang ngikutin nih dari belakang. Udah karena ngedengar suara langkah kaki dari belakang. Karena ini langkah Bang Cemet bukan, langkah aku juga bukan. Pas aku ngeliat ke belakang nggak ada siapa-siapa gitu. Jalan lagi. Nah pas di jalan ini sempat beberapa kali nengok ke belakang, kepleset nih yang pertama. Jalan lagi ngerasa perasaan makin gak enak, karena ngerasa benar-benar ada yang ngikut nih dari belakang gitu. Kayak ada yang ngikut nih. Pas ngikut ini, gak ada siapa-siapa. Mungkin halusinasi atau apa, nggak tahu juga ya, tapi itu benar-benar kayak ada yang ngikutin sih, karena ada suara langkah kaki yang beda gitu. Jatuh lagi, udah tuh aman lah, kita sampai di pos 4 nih. Di situ di pos 4 aku duduk juga bukan sembarangan juga sih, karena duduknya nggak pakai alas, jadi langsung nyentuh tanah. Di pos 4 ini, di pos 4 mata air, kita nungguin yang di atas juga pada turun. Ada Kayuli, Bang Ayub sama Bang Samit ya, Bang Samit itu sama Bang Samit dari pos 5 turun. Kita nungguin di pos 4 nih. Setelah itu kita nunggu, turunlah mereka nih bertiga ini, karena yang Bang Adepai sama Adan masih di atas ya, di puncak, karena dia summit kan ke atas. Nah di pos 4 ini, pos 4 mata air, kita bikin kopi lah sama minum gitu. Nah sama beresin sampah-sampah yang udah dikumpulin dari pos 5 itu. Sampah-sampah dibawa turun sama si Bang Samit. Abis itu, setelah itu kita, karena udah mulai kedinginan juga ya, karena udah dingin lagi, kita memutuskan nih udah kumpul semua kecuali Adan sama Adepai. Kita kumpul, kita turun nih ke pos 3. Nah pas turun di pos 3 ini masih ngerasa ada yang ngikutin nih, masih ngerasa ada yang ngikutin gitu, karena suara langkahnya beda, kayak berasa deket banget di belakang gitu. Sementara jarak kita tuh jauh-jauh. Nah
setelah itu sampailah aku duluan sama Bang Cemet nih di pos 3. Sampai duluan di pos 3, kita bikin makanan buat mereka. Aku masak sayur sop juga, terus bikin puding sama segala macem lah. Nah setelah itu masih aman tuh. Nah itu sekitar jam berapa ya, kayaknya siang udah habis zuhuran kalau nggak salah ya. Nah terus nyusulan nih Bang Ayub, Kak Yuli sama Bang Samit nih udah turun nih. Nah ya terus udah turun, udah tuh kita masak, kita makan karena masakan udah jadi semua, tinggal makan aja. Nah pas sorenya ini sekitar jam 4-an itu ada jam 3 atau jam 4 gitu, ada Pai sama Adan nih udah turun di pos 3. Nah, alhamdulillah dapet cuaca cerah kan, enak banget kan. Setelah itu aku sama Adan sama Kak Yuli izin buat turun duluan ke bawah karena takut kena malam. Itu posisi jam 5. Udah sore. Iya udah sore banget. Karena aku pikir kan turun cepat ya, jadi mungkin bisa kali ya dari pos 1 itu udah sampai gitu sebelum malam. Nah aku packing lah, terus sempat foto juga di plang pos 3 itu di bawah pohon ya, di bawah pohon itu. Nah setelah itu packing, kita foto-foto, akhirnya pamit lah sama yang lain, kita turun duluan ya gitu. Di situ posisinya kita nggak bawa headlamp karena headlamp mati semua, cuma ada satu karena buat mereka, karena aku udah tahu nih pasti mereka bakal kena malam turunnya. Tapi ada beberapa pendaki di bawah yang udah turun, mungkin mereka bawa headlamp gitu, dalam hati aku gitu. Nah terus aku pamit, kita bertiga. Nah ada satu lagi nyusul, Mas Gali. Nah dia akhirnya kita berempat nih turun. Cuma di situ emang masih ngerasa ada yang ngikutin, ngerasa banget ada yang ngikutin. Setelah itu masih berjalan aman turunnya. Di situ sempat kena gerimis juga, cuma sebentar aja, habis itu langsung berhenti gerimisnya. Terus pas nyampe di pos 2 ini kena maghrib. Kena maghrib. Di pos 2 ini kena maghrib, kita nunggu azan selesai dulu. Aku pengen duduk di tanah, cuma temanku udah ngingetin, si Adan, Cai jangan duduk di situ, sini berdiri gitu. Duduknya di atas carrier lah, akhirnya ditatakin carrier gitu. Jangan duduk di situ gitu, jangan duduk langsung di tanah gitu. Itu udah hati udah mulai resah banget, gak enak hati gitu. Ya udah gak enak banget nih perasaan gitu. Setelah nunggu azan selesai, kita ketemu nih sama rombongan pendaki lain. Ya, rombongan pendaki lain. Untungnya mereka bawa headlamp banyak gitu. Karena kita satu-satunya lampu itu cuma dari senter HP. Doang. Udah gitu baterainya low. Dari HP-nya Kak Yuli, karena HP aku juga udah nggak ada baterainya juga. Kita dari pos 2 nih udah kena maghrib. Kena maghrib udah mulai gelap lah, perasaan udah juga gak enak banget. Kita turun, kita doa. Nah pas menuju pos 1 ini udah ada beberapa gangguan lah. Ada sekelebatan, banyak sih yang dilihat pas, tapi itu setelah pos 1 ya. Ini pas sampai di pos 1 ini, kata temanku si Adan, Cai jangan nengok-nengok ke kanan kiri kemana-mana ya, udah nunduk aja ke bawah jalannya, fokus gitu, nyenterin ke arah bawah, fokus sama jalanan aja. Tapi aku penasaran tapi takut, jadinya mata kemana-mana gitu. Penasaran tapi takut, mata kemana-mana jadinya gitu. Nengok kanan, ada gitu, adalah. Dan terus, nah sampai pos 1 ini, badan udah lemes banget. Tuh di situ nangis, karena ada beberapa yang yang aku lihat, terus jadi ngebikin aku jadi takut banget, jadinya nangis tuh di pos 1, pas sampai pos 1. Cuma ngeliatnya itu sekelebat apa dia diri doang, diri gimana? Ada yang di semak-semak putih-putih aku lihat, ya ada. Itu berbentuk kayak kuntilanak. Iya kayak kuntilanak, cuma
kayak ketutupan rambut, jadi Iya, hitam semua rambut gitu. ya. Kayak ketutupan rambut gitu. Terus kita sampai pos 1, Adan bilang, Cai jangan nangis. Dia buat tasbih kan. Cai ini pakai tasbih Adan aja gitu. Dan dipakein tuh di tangan. Setelah itu doa istighfar, kata Adan, Cai istighfar aja, jangan nangis gitu, jangan malah nangis gitu katanya. Situ karena udah mungkin ngerasa ini mental udah nggak kuat Udah gitu, down ya. ya udah down banget gitu. Nah pas setelah itu kita doa lagi, sempat mau naik ojek cuma nggak jadi gitu. Aku bilang sayang lah Dan gitu, udah tanggung juga kan. Akhirnya jalan lagi lah kita. Nah pas jalan lagi ini mulailah ada banyak banget sih. Pas jalan ini kita menuju ke base camp. Udah lewatin Dari pos pos 1 1 nih, ya? iya. Nah, ini untungnya ada beberapa pendaki lain gitu. Banyak lah yang ikut. Pas jalan menuju itu ada satu penampakan yang ngebuat aku kaget banget. Itu sampai muter badan. Apa tuh? Itu kuntilanak. Itu benar-benar kayak ngejegat di depan Di itu depan. karena posisinya yang lain pada di belakang. Nah aku sama Adan jalan duluan lah, tapi pendaki lain itu masih jauh banget di depan lagi gitu, jadi mungkin hanya kelihatan senternya aja. Nah itu di pohon gitu, di samping pohon lah berdiri, tinggi banget. Pas lagi jalan gitu nengok ke depan, langsung muter badan. Langsung tanya temenku, kenapa Cai gitu, aman nggak gitu. Tar dulu sebentar gitu. Akhirnya nenangin dulu, nenangin pikiran, nenangin hati juga ya. Istighfar tuh, setelah istighfar muter badan lagi nih. Alhamdulillah udah nggak ada. Akhirnya nyuruh pendaki yang lain buat jalan duluan di depan. Iya. Setelah itu banyak istighfar. Pas kayak karena udah tahu takut tapi penasaran, nengok-nengok lah ke samping. Nah ke atas juga ngeliat. Nah disitulah banyak yang pada nangkring di atas pohon, karena pohon-pohon di situ kan masih tinggi-tinggi banget ya, tinggi banget. Itu masih berbentuk kuntilanak juga. Iya, kuntilanak itu pada duduk di ranting-ranting pohon gitu. Itu banyak, mungkin jumlahnya lebih dari 10. Dari di satu pohon itu? Jadi satu pohon satu, ada satu pohon 2. Oh gitu. Iya gitu. Disitulah langsung ini udah down banget, rasanya pengen nyerah aja gitu. Tapi tanggung. Ada juga pas menuju udah mau sampai nih, iya udah mau sampai, itu kayaknya berat banget. Berat buat rasanya gitu, mau kayak nggak tahu ada yang naikin atau apa gitu. Akhirnya jalan lagi, akhirnya minta gantian lah tuh teman, Caya aman gak gitu, aman kok aman gitu, sini kayaknya aku aja yang bawain gitu, kata Kayuli, karena dia bawa daypack kan, bawa daypack dia. Setelah itu ya udah nih, akhirnya dibawain sama dia. Akhirnya jalan tuh sama Adan di depan. Jalan itu beberapa kali kaki udah benar-benar lemes banget, jadi beberapa kali kesandung mulu, sering banget kesandung pas di situ karena jalannya juga segini ya, kecil. Nah pas mau nyampe di gerbang selamat datang, kaki lah ankle nih kesleo ya, karena sebelumnya pernah juga waktu di perahu kesleo lah. Situ saya udah pengen diseret aja, itu benar-benar saya pengen diseret aja, kaki udah sakit banget. Nah udah tuh pas sampai di gerbang selamat datang, lupa nggak pamitan, nggak baca doa gitu, langsung naik ke petugas base camp, base camp kompak gitu. Akhirnya naik ke motornya. Nah setelah itu nyampe lah di base camp duluan, karena Kayuli sama Adan jalan kan, aku naik motor ke base camp. Iya. Nah pas sampai base camp masih aman aja tuh. Nah tapi ada satu kejadian yang nggak boleh diceritakan gitu, karena ada satu masalah juga. Karena ya jadi nggak boleh diceritain karena udah minta izin juga kan. Katanya jangan diceritain dulu, karena masih ada teror. Oh ada teror sampai sekarang ini? Jadi teror dari penunggu sana gitu? Karena ada yang
Pas di sana itu ada pendaki cewek yang buang pembalut sembarangan dan ada yang berbuat tidak senonoh. Oh gitu. Iya, jadi ada petugas panitia sana yang bakal remedial ke sana buat nyelesain masalahnya. Jadi ini nggak boleh diceritain dulu. Padahal ini sih yang paling serunya. Oh. Iya. Jadi nggak boleh ceritakan itu karena dari pihak yang bersangkutan itu Iya. tidak mau ceritakan ya. Masih Tapi itu pasti seru itu. Iya, pasti seru banget. Karena dulu saya juga pernah ngalamin. Itu kejadiannya benar-benar seru. Berarti selama di perjalanan turun ya dari puncak sampai Dari pos 5 itu. Itu diikuti terus, ada yang ikuti terus. Iya, ada yang ngikutin terus nih dari belakang gitu ngerasa. Karena kata temanku juga ya, itu si Adan kan bisa ngeliat gitu. Itu dari awal pendakian tuh ada yang nempel sama aku, dan ada yang ngikutin, ada yang nempel sama aku. Banyak dari mulai ibu-ibu, anak kecil, sosok besar. Itu udah nempel sama aku dari awal pendakian sampai turun. Tapi untungnya pas sampai base camp tuh udah nggak ada. Oh, iya. Jadi aman gitu. Bagus yang ngikutin. Saya tuh pernah diikuti di Gunung Salak sampai rumah itu, benar sampai rumah. Hah? Pernah sampai rumah. Itu sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang pun masih ada. Masih ada. Ngikutin, tapi dia menampakkan itu cuma sekali doang. Jadi sampai rumah tuh naruh carrier, buka sepatu. Kalau mau buka sepatu tuh dia lewat baru nampakin diri. Setelah dari situ ya udah nggak pernah nampakin lagi, tapi masih ada di situ. Oh, masih ada keberadaan. Itu mungkin karena kalau siapa ya, Caya ya? Kalau Caya ini mungkin karena bau harum darahnya itu. Iya, dia betul. cuma ngikutin aja, gitu. Jadi ngikut. Karena kan makhluk-makhluk seperti ini kan senang dengan bau amis. Betul. Juga sebetulnya sih kalau pengalaman ya, menurut pengalaman saya nggak masalah juga sih lagi haid itu naik. Yang penting kita tetap jaga jangan sampai darah haid itu Netes. ke tanah. Gitu. Dan ke tanah, jadi kencing juga kita harus pakai wadah sebetulnya. Iya betul. Kalau masalah nuang kopi segala macam itu mungkin mitos aja sih sebetulnya, mitos aja. Iya. Mitos aja. Kalau pembalut memang harus sebisa mungkin harus dibawa pulang. Iya. Aku kemarin bawa pulang. Dibawa ke bawah maksudnya. Iya. Gitu. Jadi selama diikut itu ada rasa berat gitu, ada di. Iya, pas dari turun itu, dari setelah pos 1 itu ngerasa carrier berat banget Berat gitu. banget. Karena isinya tuh cuma SB sama pakaian, sama pakaian kotor. Itu doang isinya. Tapi berat banget. Ya, berapa sih apa namanya? Ya, nggak sampai 3 kilo lah. Iya biasa. Dulu ya pasti biasa ya, kalau kebanyakan tuh kalau pengalaman pendakian apalagi zaman dulu itu pasti banget, biasanya paling belakang. Biasanya paling belakang itu pasti berat. Iya. Pasti berat. Biasanya masuk ada yang ya nggak tahu ya, mungkin malam kita iseng ya. Iseng. Malas jalan jadi minta gendong. Itu rasanya benar-benar berat, itu beda benar. Iya, beda banget. Biasa kalau dia nggak gendong itu kita tuh rasanya enteng, lebih ringan. Tapi alhamdulillah nggak sampai kemasukan kayak gitu. Enggak, kalau kemasukan enggak, cuma ada. Nah, tapi temanku ini adik Pai kan turun belakangan ya. Dia nyampe tuh sekitar jam 9:30 malam. Sampai base camp 9:30 malam. Jadi pas naik itu, sebelum pas 1 itu, dia ngeliat ada rumah di sebelah kanan yang kita tempat minum gitu, tempat istirahat. Dia belum di situ, dia nggak ngeliat rumah, kalau ada rumah. Tapi pas turun dia ngeliat. Iya, pas turun kok aneh, tiba-tiba ada rumah gitu. Mungkin halusinasi atau apa, nggak tahu juga ya. Tapi itu benar sih, katanya gitu, dia cerita. Memang kadang kita suka rasakan aneh-aneh sih. Maksudnya aneh gini, kalau dulu saya tuh pernah lihat kayak tenda tapi di jalur. Saya tuh itu tendanya sama teman saya ditepak gitu kan, dia diem aja gini. Pas kita naik lagi, nggak ada itu tendanya, emang nggak ada, benar-benar nggak ada gitu. Ya kadang emang suka entah halusinasi, tapi kalau halusinasi biasanya terjadi itu kalau kita kecapean. Iya betul. Kecapean, terus juga hipo, kena hipo, gejala-gejala hipo itu biasanya kita suka halusinasi. Jujur aja kalau gue itu semua pernah ngalamin semua masalah itu, pernah ngalamin semua. Kena hipotermia, cuman
ya alhamdulillah masih bisa tertolong ya, masih bisa selamat. Ya, alhamdulillah. Kemarin juga kayak pertama kali hipo. Pertama kali hipo itu. Pertama kali. Tapi nggak skin. Enggak, masih iya masih inilah, masih gejala ya, gejala hipo. Kalau udah sampai pingsan itu harus cepat itu. Ini nggak sampai pingsan, tapi pingsan sih kemarin. pingsan. Iya, sampai pingsan. dipopong kan, sampai dipopong. Ya, repot juga sih sebenarnya kalau lagi haid itu. Karena bau amis itu, bau amis itu yang mengundang mereka. Menarik ya ceritanya. Terutama yang tadi yang nggak boleh diceritakan itu kayaknya menarik banget itu. Tapi sayangnya nggak boleh diceritakan. Iya, mohon maaf sekali. Karena tidak boleh. dari pelaku ya. Oke, makasih Caya ya atas waktunya ini. Atas ceritanya ini yang menarik banget ya. Mungkin kita sampai di sini dulu cerita kita. Kita berdua pamit ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.